Oke, baik. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Jadi, di sini kita hanya diskusi ya, diskusi, tanya jawab untuk pendalaman materi penguasaan K3 konstruksi. Cuman saya pandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, inilah kira-kira gambaran suatu kondisi atau keadaan konstruksi ya, konstruksi bangunan lah istilahnya. Nah. Jadi ada yang sibuk masang rangka besi, ada yang membawa semen tuh ya, campuran semen, ada yang ngawasin dan sebagainya. Ya ini juga sama lagi ngapain itu. Ya ginilah, jadi kemarin saya dengar kata Pak Aldi bahwa tingkat kecelakaan kerja tertinggi itu konstruksi dan jalan raya. Cuman saya herannya, justru dua hal ini nggak diatur oleh K3 dari Kemnaker. Ya, ini mungkin karena keterbatasan wewenang antar instansi ya. Karena kalau konstruksi, ini masuk ke ranahnya PU, pekerjaan umum. Dan untuk jalan raya, itu masuk ke ranahnya Kementerian Perhubungan. Jadi, walaupun gitu sebenarnya harusnya diatur, K3 tetap K3, tetap wewenangnya daripada Kementerian Ketenagakerjaan. Materi tetap dimasukin, yang bikin dari Ketenagakerjaan. Karena kalau konsep BNSP juga, BNSP itu yang bikin per instansi, yang mengesahkannya tetap dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sini juga, kalau memang Kemenaker nggak bisa buat materinya, ya instansi yang bersangkutan suruh buat nanti disahkan oleh mereka, ya, menjadi mata pelajaran wajib gitu ya untuk K3. Tapi sejauh ini saya belum lihat ada langkah-langkah ke arah itu. Sehingga konstruksi yang notabene katanya menyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi, ini tetap aja adem ayem. Di kami ini, K3 konstruksi ini paling jarang permintaannya. Ya. Padahal ada itu. Mulai dari ahli K3 muda konstruksi, ahli K3 media konstruksi, ahli utama K3 konstruksi, pengawas scaffolding, lalu teknisi scaffolding. Tapi yang rame-rame itu hanya untuk scaffolding aja. Untuk ahli konstruksi ini, ahli K3 konstruksi maupun petugas K3 konstruksi, kayaknya masih diserobot oleh oleh PU ya. Lalu PU dijalankan oleh ini instansi yang di bawahnya ini, ya, pengawas jasa konstruksi. Jadi harusnya K3 tetap dari Kemnaker. Cuman ya gitulah ya. Jadi ada ego-ego sektoral juga. Ya, ini kira-kira ya gambaran satu proyek konstruksi. Ini gambar ini saya ambil dari Google. Ini pembangunan jalan layang kalau nggak salah. Nah, yang seringnya itu Kemnaker ini kecelakaan kerja ini kan jatuh dari ketinggian. Nah, jadi Kemnaker ini ngambil K3-nya di ketinggian, makanya K3 bekerja di ketinggian itu laris manis permintaannya. Ya, ke kami juga banyak sekali gitu ya. Mulai dari TKBT, tenaga kerja bangunan tinggi, itu yang ada platformnya. Ya, yang ada platformnya seperti ini. Ya, pakai platform berarti ini mereka harus punya TKBT nih. TKBT 1 dan TKBT 2. Nah, kalau mereka udah pakai akses tali, seperti mungkin di tower-tower gitu ya,
Atau pembersihan gedung kan sekarang kebanyakan pakai akses tali itu. Kalau dulu kan pakai gondola. Gondola kan biaya pemeliharaannya, maintenance juga mahal, terus alatnya juga mahal. Nah, sekarang kebanyakan pakai akses tali. Jadi orang langsung pakai akses tali ya bersihin gedung ya. Ya mungkin satu gedung gede bisa diselesaikan dalam 30 hari. Nanti ulang lagi dari tempat semula ya. Seperti lebih hemat jadinya. Tinggal dibayar gaji UMR juga mungkin mau gitu. Plus ditambah bonus apalah gitu. Nah, kalau pakai gondola, belum operatornya, belum alatnya, maintenance-nya, ya itu mahal. Nah, kalau akses tali itu di K3 bekerja ketinggian Kemnaker itu namanya TKPK ya. Tenaga kerja pada ketinggian. Ya, itu istilah-istilah yang dipakai Kemnaker bekerja sama dengan ARAI, Asosiasi Rope Access Indonesia. Nah, karena pakai ARAI, jadi harganya jadi tinggi, selangit. Kami juga gimana ya, jualnya juga jadi harganya tinggi-tinggi. Ya karena memang gitu regulasinya, karena diatur oleh ARAI, ada juga ngambil keuntungan, dan akhirnya harganya jadi naik. Oke, sekarang kita diskusi. Pertanyaan pertama saya, apa itu konstruksi? Siapa yang mau jawab, jawab aja langsung. Sini kita bebas, nggak ada benar salahnya, dan uh, yang namanya apa latihannya, silakan. Kita kan belajar dari kesalahan. Ada yang mau jawab apa itu konstruksi? Menurut saya konstruksi itu adalah kegiatan yang akan dilakukan, Pak. Kegiatan. Ya, kegiatan yang akan dilakukan di suatu proyek atau kegiatan di perumahan gitu, Pak. Oke. Oke, itu aja, Pak. Oke, makasih. Oh, izin jawab Pak Mario. Ya, silakan. Konstruksi itu kalau dalam pengertian sih kegiatan membangun sarana atau prasarana, Pak. Jadi gunanya untuk kepentingan satu orang atau banyak orang. Itu aja, Pak. Oke, kalau kita ambil konstruksi ini dari akar katanya konstruk, ya. Konstruk itu ya membentuk lah. Ini kan diambil dari bahasa Inggris, konstruk membentuk. Jadi membentuk sesuatu gitu ya. Konstruksi. Nah, cuman kan karena istilahnya dipakai untuk proyek-proyek pembangunan gedung, jadinya istilah konstruksi itu ya lebih mirip kepada pembangunan gedung. Nah, judul materi ini juga dari Kemnaker, yaitu pengawasan K3 konstruksi bangunan. Ada bangunannya. Cuman saya males nulis-nulis bangunannya, saya tulis aja K3 konstruksi. Karena kalau bangunan ya berarti khusus bangunan, ya gedung atau rumah. Sedangkan konstruksi itu masuk ke jalan raya, jembatan. Jadi kayaknya nggak cocok kalau dibilang bangunan. Tapi kalau bahasa Indonesia juga ada mengakomodir namanya bangunan jalan. Ya oke lah. Jadi benar juga, jadi konstruksi bangunan, ada bangunan jalan, bangunan jembatan. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi itu artinya susunan, ya, model, susunan model atau tata letak, ya, suatu bangunan. Nah, bangunan ini bisa berupa jembatan, rumah, dan sebagainya. Ya, jadi benarlah K3 konstruksi bangunan. Cuman saya singkat-singkat aja, kepanjangan kalau pakai konstruksi bangunan. Jadi saya sebut K3 konstruksi. Jadi artinya membangun satu bangunan, ya, baik itu berupa jembatan, ya, atau gedung atau rumah, untuk dijadikan satu alat untuk keperluan atau kebutuhan tertentu. Nah, itulah kira-kira arti dan makna konstruksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kita hanya untuk membongkar pemahaman aja ya, karena materi kan sudah ada, bisa dipelajari, videonya juga. Jadi saya malas ngulang-ngulang. Kalau ada yang belum mengerti tentang materi K3 konstruksi dari Kemnaker, ya silakan dibuka lagi nih materinya, ada di Google Classroom. Nah, sebutkan regulasi peraturan perundang-undangan terkait K3 konstruksi. Nah, ini lupa nih saya bikin. K3 konstruksi.
Ada yang tahu? Berarti belum pada buka-buka nih materinya. Izin jawab, Pak. Silakan. Permenaker nomor 1 tahun 1980, Iya. turunan dari 170, Pak. Oke, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 juga ada ya, disebutkan itu syarat-syarat K3, kemudian apa? Syarat-syarat untuk kelengkapan suatu ini apa? Pembangunan suatu. Nah, saya juga harus cari-cari lagi di pasal 1 atau pasal 3 itu. Cuman di situ ada. Nah, juga di Permenaker Nomor 1 Tahun 80. Juga ada di Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum ya, nomor 174 tahun 86. Ini nomornya dari Kemenaker, ini nomornya dari PU. Atau 104 tahun 86. Tentang kegiatan konstruksi. Terdiri dari 8 pasal pedoman pelaksanaan tentang K3 di tempat kegiatan konstruksi. Jadi udah ada kerjasamanya. Cuman untuk materi diklatnya kayaknya belum dibentuk dengan rapi, sistematis. Kemudian dari Kementerian PU juga sudah menerbitkan Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang SMK3 konstruksi. Jadi SMK3 itu wewenang di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Cuman PU bikin lagi nih SMK3 konstruksi. Bahkan kemarin yang heboh itu ada Kementerian Kesehatan bikin lagi SMK3 rumah sakit, kemudian ada lagi yang bikin SMK3 pelabuhan. Jadinya terlalu banyak. Nah, semuanya itu nggak benar ya. Itu harus segera diatur tuh. Karena SMK3 itu hanya satu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Itu berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 yang mengganti Permenaker nomor 5 tahun 96. Nah, jadi ya nggak apa-apa lah ini memang. PU mau bikin sendiri. Di sini diatur mengenai ahli muda K3 konstruksi, kemudian petugas K3 konstruksi. Saya pernah dapat orderan ya dari kontraktor. Mereka minta untuk dibikinin sertifikat ya petugas K3 konstruksi. Saya bilang harus training. Atau sertifikatnya jadi kebanyakan memang kontraktor gitu. Ini hanya untuk untuk izin-izin lah gitu ya. Ilmunya sih nggak perlu. Jadi oke lah, saya toleransi, saya kasih materi ya. Jadi ini harus dipelajari oleh tim Bapak. Jadi gitu aja solusinya. Jadi ya di sini juga diatur mengenai konstruksi. Makanya untuk ahli K3 konstruksi dari kementerian itu jadi rancu karena orang bingung gitu ya. Karena di PU juga ada dan sekarang BNSP juga ada. Nah, jadi makanya sampai saat ini untuk ahli K3 konstruksi dari Kemenaker belum ada permintaan ke kami sampai sekarang. Walaupun kami sudah punya izinnya ya dari beberapa tahun lalu. Itu yang belum pernah ada. Kalau yang material lain-lain semua ada, mulai lingkungan kerja, kesehatan kerja, mekanik, uap, bejana tekan, ya. Terus listrik, pengendalian kebakaran. Yang belum ada ini. Nah, di konstruksi yang sering ada permintaannya hanya untuk scaffolding. Teknisi scaffolding sama pengawas scaffolding itu aja yang dari Kemenaker yang banyak permintaannya. Kemudian sebutkan contoh kecelakaan kerja proyek konstruksi. Apa saja kira-kira kecelakaan kerja proyek konstruksi? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Tertimbun bangunan yang roboh, Pak. Ya, itu pernah tuh terjadi di pembangunan Ruko Samarinda ya, 5 tahun lalu kalau nggak salah. Izin jawab, Pak. Gagal pengangkatan, Pak. Iya. Jalan tol Pasuruan. Jatuh ketinggian, Pak. Iya. Di Surabaya kemarin tertancap beton. Beton. Banyak sebenarnya ya. Banyak. Ya. Sampai ke sambar petir ada, Pak.
Iya. Waktu proyek kesambar petir ada. Wah, Jadi share Pak Mario ya. terkait pembuatan proyek konstruksi ya. Hmm. Pernah kami melakukan pekerjaan sebuah konstruksi, masih kita piling Pak waktu itu. Ada pengawas kami Pak yang kesambar petir di lokasi itu. Akhirnya kita sepakat masang penangkal petir ini, pengarah petir yang kayak gada itu kan, Iya, iya. yang radiusnya berapa kilo itu kan. Akhirnya dengan itu kita harus masang ini loh. Akhirnya kita pasang Pak. Jadi menjadi suatu kebijakan setiap kali kita awal konstruksi area sudah rata, kita wajib masang pertama kali Iya, harusnya pengarah ada petir itu. itu. Betul Pak. Seperti itu. Tapi harus bawa korban dulu Pak, manajer lapangan. Seperti itu. Terima kasih Pak Mario. Oke, makasih Pak Teguh. Ya banyak ya. Ini saya tadi malam bikinnya buru-buru, jadi nggak ini. Yang jelas yang saya ingat ambruknya jembatan Tenggarong November 2011. Ini sudah pasca konstruksi, ya sudah selesai. Cuma ya dampaknya adalah ini. Itu jembatan baru dibangun tahun 2003 kalau nggak salah. Masa umurnya 8 tahun doang. Jembatan-jembatan lain tuh umurnya bisa puluhan tahun. Jadi ini karena kesalahan konstruksi dan akhirnya terjadinya di bulan November 2011 ya. Terus yang pernah saya dengar juga ada ambruk jembatan layang Jakarta, ambruk konstruksi pembangunan ruko di Samarinda, dan banyak ya yang sudah disebut juga Pak Teguh sama teman-teman lainnya tadi. Jadi benar kata Pak Aldi kemarin bahwa angka kecelakaan konstruksi ini sangat tinggi ya. Ya dibandingkan mungkin dengan pertambangan dan migas, angka kecelakaan sangat tinggi. Karena ya namanya konstruksi itu kan dilihat masyarakat luas. Kalau pertambangan mungkin kadang-kadang bisa ditutup-tutupin kan, karena itu jauh terpencil tempatnya. Jadi kalaupun ada cedera, fatality itu mungkin nggak dilaporin. Tapi kalau konstruksi ini kelihatan di depan mata, jadi siapapun bisa tahu gitu. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka ya tetap harus dilaporin. Nah sehingga angkanya ini memang kelihatan sangat tinggi. Jadi sudah seharusnya memang di sini sudah harus pengawasan ya. Pengawasan lebih ditingkatkan dengan konsep pengawasan itu sertifikasi para pekerjanya. Dengan sertifikasi kan berarti bisa dipahami bahwa pekerjanya itu sudah diberikan pelatihan ya dan juga uji kemampuannya dan mereka layak gitu untuk dari segi pengetahuan dan awareness. Kalau nggak ada itu ya mungkin bisa dipastikan mereka bisa melakukan unsafe unsafe condition ya, perilaku dan kondisi tidak aman. Dan kemudian unsafe dan unsafe condition memang bisa dilakukan bagi yang sudah tahu juga. Nah inilah gunanya pengawas. Nah inilah gunanya ahli K3 umum yang nanti akan jadi pengawas di tempat kerjanya, apakah di proyek konstruksi atau di tempat kerja lainnya. Itu gunanya pengawas ya, karena sudah tahu dia. Awareness sudah tinggi, dia mengetahui regulasi peraturan perundangan, dia mengetahui bahaya dan risiko dari suatu aktivitas kerja, maka dia bisa melakukan tindakan preventif ya, pencegahan untuk mencegah dan menghilangkan perilaku-perilaku dan kondisi-kondisi tidak aman di tempat kerja. Karena sebagaimana di dasar-dasar ketiga, unsafe condition inilah penyumbang 90% lebih dari angka kecelakaan kerja. Bahkan menurut perusahaan DuPont, unsafe condition ini menyumbang sampai 96% angka kecelakaan kerja. Jadi seandainya perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman bisa dieliminasi atau dihilangkan sama sekali, maka angka kecelakaan kerja bisa dipastikan mungkin menurun ya, atau bahkan nol. Nah, inilah konsep ini yang dipakai oleh perusahaan besar, banyak perusahaan besar ya, contohnya ExxonMobil, perusahaan minyak terbesar di dunia saat ini. Mereka berani membuat tagline zero accident ya, karena apa? Mereka memakai konsep ini. Jadi training BBS mereka itu benar-benar dijalankan, bukan hanya training, tapi merupakan satu program. Sehingga behavior based safety mereka membentuk suatu kebiasaan bekerja yang aman dan selamat. Nah, ini berujung pada nantinya akan menjadi suatu budaya K3 di tempat kerja tersebut.
Jadi dengan konsep ini, mereka yakin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan kerja. Nah, Indonesia sebenarnya sudah mencanangkan Indonesia berbudaya K3 nasional 2015. Itu sudah dicanangkan dari 2009. Cuman proyek ini nggak jalan karena sosialisasinya kurang jalan. Ya. Sehingga akhirnya proyek dari Kemnaker ini diundur 2020, 2020 undur lagi 2025. Karena kurang sosialisasi, kurang juga bagaimana pengawasan untuk penerapannya setiap perusahaan. Akhirnya diharapkan Indonesia berbudaya K3 nasional ini sampai sekarang belum terwujud. Sebenarnya proyek ini untuk menunjang investasi juga. Karena 2009 sudah disadari akan ada pasar bebas Asia Tenggara, ASEAN. Ya, ternyata pasar bebas sudah jalan, Indonesia berbudaya K3 nasional belum jalan juga. Ya, inilah kelemahan-kelemahan yang mungkin jadi masukan ya buat Kementerian Ketenagakerjaan. Buat program itu harusnya sudah siapkan semua konsep, struktur, dan tindakan yang nyata yang sebenarnya. Supaya bisa jalan programnya. Berikan contoh konstruksi, maksudnya proyek konstruksi. Ya, ini sih gampang ya, banyak ya. Pembangunan gedung, kantoran, ruko, perumahan, jembatan, jalan, instalasi teknis, dan lain-lain. Bahkan, ya pembangunan daripada rig migas itu juga bisa dikatakan konstruksi. Jadi harus diterapkan regulasi peraturan K3 konstruksi di situ. Juga untuk pembukaan suatu lahan tambang, itu bisa termasuk kepada konstruksi. Dan bisa diterapkan regulasi peraturan K3 konstruksi di situ. Jadi banyak ya, nggak hanya yang proyek-proyek yang kelihatan ya, seperti kota-kota, seperti gedung, perkantoran, ruko, dan sebagainya. Tapi pertambangan, ya, migas saat mereka baru bangun, itu namanya konstruksi. Ya, semua yang masih dalam tahap pembangunan itu konstruksi. Nah, konstruksi ini bisa diharapkan tidak hanya menghindarkan kecelakaan kerja saat proses pembangunan itu sendiri, tapi setelah bangunan itu berdiri, itu diharapkan kokoh. Ya. Nggak sampai rubuh dan akhirnya menimbulkan korban juga kan. Nah, makanya konstruksi ini luas maksudnya. Jadi prakonstruksi, saat konstruksi, dan kemudian pasca konstruksi. Itu harus dijaga bagaimana tidak terjadi kecelakaan, ya, terutama kecelakaan kerja. Ya, inilah yang mungkin kurang disadari ya. Orang berpikir konstruksi itu wah, hanya saat suatu proyek. Enggak. Kalau proyeknya asal-asalan, terus akhirnya terjadi seperti jembatan di Tenggarong itu, ya percuma juga, akan menimbulkan korban juga kan. Kemudian sebutkan dan jelaskan apa saja aktivitas suatu proyek konstruksi. Yang banyak sekali ya. Banyak. Pembuatan fondasi. Ini yang berisik nih. Potang itu ada mesin untuk penumbuknya. Ini buat fondasi itu. Kemudian pengangkutan bahan dan material dengan alat bantu, yang biasa pakai tower crane. Instalasi listrik. Kemudian instalasi saluran pembuangan ya untuk air kotor. Instalasi pendingin. Instalasi proteksi kebakaran. Instalasi pemanas air ya, opsional. Ini kalau di hotel, rumah sakit nih perlu. Tapi kalau di perkantoran mungkin perlu juga. Instalasi penyalur petir, instalasi air bersih, instalasi gas ya, opsional. Tapi sekarang gas kayaknya udah mulai banyak, ya, banyak yang bangun juga instalasi gas. Instalasi internet, ya ini juga opsional, masih baru mungkin. Instalasi telepon dari dulu sudah ada. Pembangunan rangka bangunan, ya, penyemanan, finishing, internal dekorasi, eksternal dekorasi, dan sebagainya. Ya, ini semua
eh, aktivitas-aktivitas yang ada di proyek konstruksi. Nah, sebagai ahli K3, tentunya harus tahu nih, setiap suatu pekerjaan, suatu bidang, ya, suatu industri harus tahu aktivitas apa aja. Karena sama seperti di ISO, itu dalam mendeteksi untuk membuat sistem, harus tahu dulu ya proses bisnisnya. Proses bisnisnya semua aktivitasnya apa aja. Jadi supaya menjadi ahli K3 umum ya, yang efektif, harus tahu juga ya tempat kerjanya, aktivitasnya apa aja. Nah, itu nanti dalam kaitannya dengan HIRA, identifikasi bahaya penilaian risiko. Nah, jadi nanti akan menyusun matriks HIRA-nya akan menjadi satu matriks risiko. Ya, aktivitas ini bahayanya apa, risikonya apa, skala risikonya, bagaimana pengendalian risikonya. Lalu aktivitas yang lainnya lagi, dan seterusnya. Sehingga terkumpul semua aktivitas yang ada di perusahaan atau di proyek tersebut, ini yang namanya matriks risiko. Ya, ahli K3 harus mampu itu untuk membuat matriks seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, ini mengenai bahaya dan risiko. Sebutkan dan jelaskan apa saja bahaya dan risiko suatu proyek konstruksi. Jadi udah tahu aktivitasnya, tentu tahu bahaya dan risikonya dong. Yang paling banyak tuh kan jatuh dari ketinggian ya. Itu yang paling banyak. Makanya TKBT dan TKPK tuh laris manis di situ. Karena setiap pengawas dari Dinas Tenagakerjaan datang pasti nanyanya itu tuh. Ini mana nih sertifikat TKBT? Atau kalau pakai akses lagi TKPK-nya mana? Tadi TKBT kan tenaga kerja bangunan tinggi, TKPK tenaga kerja pada ketinggian. Ya, itu istilah yang dibuat oleh Pernaker ya, bekerja sama dengan ARAI, Asosiasi Rock Access Indonesia. Dan saya berapa kali mendapat permintaan ya, bahkan dari perusahaan-perusahaan konstruksi di Tangerang, di Jakarta. Jadi saya tinggal kirim orang ke sana, udah melakukan pelatihan, lalu sertifikatnya diurus di Kemnaker. Dan ya mereka mungkin para pekerjanya ada ratusan, tapi mereka hanya mewakili. Jadi yang disertifikasi itu 15-20 orang. It's okay lah. Yang penting bisa nunjukin ke pengawas nanti, wah ini kami udah nih ada sertifikatnya. Ya gitu ya. Jadi pengawas juga nih yang apa punya andil. Sehingga perusahaan-perusahaan kalau nggak disuruh sama pengawas mungkin nggak mau. Gitu. Sebenarnya it's okay lah ya. Eh, Kecelakaan itu mungkin punya probabilitas juga. Tapi di sini kita bicara nyawa manusia. Mau probabilitasnya 0,01%, yang penting masih ada probabilitas terjadinya fatality. Jadi tetap harus menerapkan tindakan preventif. Ya. Tindakan preventif jangan sampai terjadi kecelakaan. Daripada sudah terjadi kecelakaan harus membuat tindakan korektif, ya, perbaikan. Pencegahan dulu lah. Ya. Inilah konsep utama K3 adalah pencegahan. Ya. Kalaupun sampai akhirnya terjadi kecelakaan, ya baru dilakukan tindakan korektif dengan melakukan investigasi kecelakaan kerja yang sudah dibahas kemarin. Supaya kecelakaan serupa nggak terjadi lagi gitu. Ya, ini kira-kira inilah bahaya dan resiko ya. Terjatuh dari ketinggian. Terus sangat listrik. Ya bisa aja, walaupun baru dipasang, diinstal ya, jaring apa instalasinya. Tapi kan saat komisioning uji cobanya bisa aja kesengat gitu. Tertimpa benda jatuh, terjatuh ke lubang galian, terpleset, tertabrak alat berat, terluka, terpukul alat, kecelakaan alat berat, mismanagement, miscommunication, kurang kompeten, kelalaian, kecerobohan, unsafe, ledakan, kebakaran, kelelahan, penyakit akibat kerja, dan lain-lain.
Jadi banyak. Sebenarnya konstruksi ini semua bidang tuh hampir ada ya. Mulai dari alat berat, listrik, ya, dan kemudian apa? Kadang-kadang pakai boiler juga mungkin ya. Dan pencegahan kebakaran. Jadi hampir ada semuanya di sini. Makanya ini yang apa? Multi bidang ya, multi bidang K3. Biasanya ada di prakonstruksi. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah kecelakaan kerja proyek konstruksi? Ini yang harus menjadi kompetensi dari ahli K3 umum ya. Bagaimana cara mencegah? Ada yang punya ide atau yang mau jawab? Kalau menurut saya, Pak, Ya, harus silakan. mengerti jenis bahaya konstruksinya tersebut dulu, Nah, jenis-jenisnya. Seperti fisikalnya, chemical, elektrikalnya, baru bisa menganalisa. Harus mengerti jenisnya di awal. jadi awareness dulu ya, gitu ya. Ya, Pak. Itu kalau dari saya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat? Menurut saya dari awal Pak Mario. Hmm. Jadi untuk mencegah kecelakaan proyek itu perlu kesepakatan dari awal. Perlu legalitas dari perusahaan itu juga sebagaimana saya sampaikan kemarin, semua kontraktor konstruksi itu wajib punya sertifikasi dari Kemenaker terkait dengan keselamatan pekerjaannya. Jadi saat ini perusahaan-perusahaan konstruksi itu kan belum ada ibaratnya apa ya, belum ada peraturan yang mengatur bahwa kontraktor dari perusahaan konstruksi wajib mempunyai sistem manajemen sebelum mendapatkan izin dari perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari proses lelang tendernya juga harus disepakati pekerjaannya apa. Ya, biasa di lelang tender itu pekerjaannya apa, terus itu diajukan dari migasinya, Pak. Migasi, oke, pekerjaannya misalkan penggalian, ini migasinya hiraknya itu diajukan dulu itu dari pertama. Setelah itu implementasinya di lapangan. Mencakup ini loh, kami juga seperti ini, seperti itu dari proses tendernya. Itu sebagian perusahaan kemarin waktu saya di Turba itu sudah jalan seperti itu. Waktu di apa ya, Tanjung Tadalong kemarin ya, itu sistem tendernya begitu, terus implementasinya seperti itu Pak. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh. Jadi memang pemerintah ya yang sini yang punya kewenangan sehingga bisa mengatur kayak perusahaan yang punya proyek di Pertamina ini ya, saya ambil contoh Pertamina. Pertamina itu ada prakualifikasi. Jadi di prakualifikasi inilah penilaian bagaimana perusahaan ini punya kemampuan untuk keselamatan kerjanya enggak ya, keselamatan lingkungan enggak ya, jadi HSE-nya. Walaupun mereka punya pengalaman selangit ya, pengalaman hebat di bidang yang diminta dan punya modal yang cukup, tapi kalau K3L-nya atau HSE-nya buruk, nggak bisa membuktikan, mereka nggak lulus prakualifikasi dan nggak bisa melanjutkan ke tahap tender selanjutnya. Jadi itu syarat utama ya. Jadi kayak Pertamina ya bisa membuat suatu inilah batasan di situ. Jadi bagaimana memilih vendornya atau kontraktornya dengan syarat prakualifikasi itu untuk HSE atau K3L, K3 lingkungan.
Nah, di situ kan cuman memang jadinya diakal-akalin. Saya ini paling banyak yang buat CSMS untuk kontraktor Pertamina, mulai dari 2010. Yang kebanyakan mereka hanya mau dokumennya aja, tapi konsep penerapannya itu belakangan. Ya, salah saya bilang, terapin dulu. Dan penerapan itu berdasarkan dokumen ini. Makanya semenjak 2011, kalau dulu Pertamina langsung dokumen ada, udah. Begitu ada kecelakaan di kilang, akhirnya mereka langsung audit. Jadi ngaudit langsung ke yang udah bikin dokumen CSMS. Nah, akhirnya saya diminta, Pak, tolong bantuin. Ini Bapak harus punya HSE atau safety man gitu. Jadi, ya pertama-tama klien saya, akhirnya saya yang jadi HSE-nya. Oke, saya ikutan di di MCU. Ya udahlah, nggak apa-apa, gratis MCU ini. Jadi di medical check up, udah gitu auditor dari Pertamina datang, ngecek, saya yang jawab-jawab segala macam, ya pura-pura jadi ASN-nya gitu kan. Dan akhirnya lulus. Dapat klien lagi, saya nggak mau lagi gitu ya, mereka harus ada ASN-nya, safety man-nya, nanti yang kita didik. Jadi ada biaya trainingnya lagi. Ya gitu. Jadi udah puluhan lah ya, saya bikinin CSMS untuk Pertamina. Karena udah yang kedua, yang ketiga ya tinggal copy paste aja, ganti nama, ganti. Tapi sekarang ya, sekarang di Balikpapan ini nggak ada yang nggak tahu Pak Mario. Di Pertamina nggak ada yang nggak tahu sampean. Semua tahu. Kontraktor baru maupun lama. Iya, Semua tahu Pak Mario. Iya Pak. Maaf. Iya, dulu saya musuh banget yang namanya Ibu Farida, itu orang galak banget tuh. Jadi waktu 2011 dia baru tamat memang dari ini, dari UI kalau nggak salah deh. Nah, bagian K3 kan. Jadi masih idealis banget. Wah, dia bikin aturan gini, 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 gini. Dan ya saya bilang klien saya ikutin aja. Mau ngelawan apa wewenang kita gitu kan. Jadi ikutin aja pemau dia. Ya kalau kita ikutin ya memang akhirnya lulus juga. Ya itu contohnya di Pertamina, mereka mengatur pembatasannya ya. Sehingga eh, mereka bisa melihat mana perusahaan yang K3L-nya bagus, mana yang enggak. Karena nanti kalau ada kecelakaan kerja, yang tanggung jawab itu Pertamina, karena proyek mereka. Jadi owner project itulah yang bertanggung jawab ya. Makanya kalau kita owner project, kita harus memastikan kontraktor kita ya sampai subkonnya itu benar-benar punya kemampuan di bidang K3L. Karena kalau mereka insiden, apalagi fatality, yang kena itu bertanggung jawabnya yang owner proyeknya. Mereka yang akan dipanggil. Oke, tadi semua usulan tadi benar, ini hanya tambahan aja ya, bagaimana pencegahan bahaya dan resiko proyek konstruksi. Ya, pelatihan harus diperhatikan ya. Kemudian pre-start meeting harian. Ini awareness ya, awareness harian. Jadi yang punya tim, itu benar-benar ngasih motivasi K3 harian ya. Nggak apa-apa, ingat-ingatin tiap hari mengenai hati-hati ya. Kemudian perhatikan pemeriksaan dan sebagainya. Ya. Jaga jangan sampai lelah, fatigue dan sebagainya. Ya, seperti itulah. Walaupun hari-hari diingatin kan, it's okay, karena itu memang wajib. Nah, disinilah yang namanya motivasi K3 harian diberikan oleh leadernya ya, pre-start meeting. Kemudian ada juga meeting koordinasi berkala. Ini perlu ya untuk membangun satu kerjasama. Supaya jangan sampai menghilangkan miscommunication. Salah komunikasi itu berakibat fatal. Atau salah koordinasi. Makanya harus bertemu secara berkala. Sehingga semuanya ini satu arah, satu tujuan, satu pemahaman ya terhadap satu hal. Karena kalau beda-beda pemahaman terhadap satu hal, akibatnya ya nggak akan ada kerjasama. Nggak ada kerjasama bisa berarti
ada miskomunikasi. Miskomunikasi bisa berarti insiden. Gitu. Kemudian bisa juga dilihat dari standar rekrutmen, ya, dari proses rekrutmen oleh bagian HR. Itu sudah bisa dilihat mana yang kira-kira pekerja yang kompeten sesuai bidang yang diminta, mana yang enggak. Karena kalau main asal rekrutmen aja, apalagi karena KKN, nepotisme, ya inilah yang biasanya menjadi sumber tidak kompeten ya. Akibatnya tidak mengerjakan pekerjaan dengan benar dan apalagi tidak dengan aman dan selamat. Ya, di sini HR yang punya bidang ya, harus mereka ini tindakan preventif dari HR mulai daripada rekrutmen. Kemudian kompetensi pekerja. Ini sudah diperhatikan dari rekrutmen, cuman kalau dilihat pekerja itu punya motivasi, punya leadership, ya bisa aja soal kompetensi itu bisa dibentuk ya, bisa diberikan pelatihan, bisa diberikan uji kompetensi sampai mereka kompeten. Nah, cuman diharapkan tiap pekerja itu kompeten, walaupun mungkin nggak lewat BNSP, lewat internal aja. Internal kan bisa bikin ya suatu proses uji kompetensi internal. Kalau mungkin BNSP hanya beberapa orang yang mungkin ya sesuai dengan standar aturan yang ada. Tapi semua pekerja lain ya harus bikin internal aja. Mereka kompeten nggak di bidang sesuai dengan yang bidang kerja mereka. Nah, dibikinlah pertanyaan-pertanyaan. Kalau belum kompeten, jangan dikasih bekerja. Repot nanti. Ya, beresiko. Kemudian yang jelas penyediaan dan pemakaian APD. Udah disediain ya harus dipakai. Dan juga perusahaan juga harus sediain. Dan gratis ya, jangan minta bayaran kalau APD. Karena ini amanat dari Undang-Undang Nomor 170 bahwa APD itu gratis. Bukan bayarin, apalagi potong gaji. Kemudian penerapan HIRA jasa SOP dengan efektif ya. Jadi HIRA ini identifikasi bahaya penilaian risiko. Ini sebenarnya hal awal yang harus ada dalam setiap perusahaan atau setiap proyek ya. Ini sama dengan AMDAL. Kalau AMDAL itu untuk lingkungan, kalau HIRA ini untuk K3. Jadi identifikasi bahaya penilaian risiko ya, setiap aktivitas yang akan ada. Ini sama seperti kalau di ISO itu proses bisnis ya. Mengetahui semua aktivitas yang ada. Kemudian diidentifikasi bahaya dari aktivitas ini, diidentifikasi resikonya, skala resiko, dan terakhir bagaimana mengendalikan resiko. Jadi HIRA ini beda dengan JSA. JSA itu sama dengan SOP, ya, cara melakukan suatu pekerjaan. Kalau ini hanya mendaftarkan setiap aktivitas dan kemudian mengidentifikasi bahaya resiko dari aktivitas tersebut, lalu bagaimana mengendalikan resiko. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, dibuatlah menjadi satu matriks resiko. Sehingga ini akan jadi acuan. Setiap pekerja yang datang, yang aktivitas kerja itu sudah dikasih tahu, inilah kira-kira bahaya dan resiko yang akan kamu hadapi. Jadi mereka lebih aware. Kemudian untuk setiap tamu atau karyawan baru diberikan training induksi, sehingga mereka mengetahui badan risiko yang ada di tempat area proyek tersebut ya, dan mereka lebih waspada terhadap bahaya dan risiko tersebut. Lalu medical check up ya, pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala. Karena kalau pekerja se-awareness apapun, tapi kalau dia sakit, itu kewaspadaannya juga jadi berkurang. Apalagi dia fatigue, lemah. Ya. Jadi tetap harus diperiksa kesehatannya apakah dia fit. Ya. Karena kalau sakit itu akan mengurangi konsentrasinya ya terhadap bahaya dan risiko. Kemudian pemeriksaan alat harian, biasanya P2H nih, prosedur pemeriksaan harian. Ini harus memastikan bahwa alat Mario, mohon ya. izin Pak Mario. Oh, silakan. Ini saya mau ke rumah sakit. Kasusnya sama kayak Pak Teguh kemarin nih, ada yang kayaknya suspek ke COVID. Silakan. Saya mau izin bentar Pak Mario. Iya, nggak apa-apa, nanti nih ada rekamannya juga. Izin bentar Pak Mario. Maaf dulu Pak. Oke. Oke, ya, makasih Pak. Iya, sama-sama.
Dan juga inspeksi K3 ya. Inspeksi K3 ini termasuk melihat perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Ya ini harus dilakukan ya, tiap hari. Pertama mungkin oleh mandor yang atau pengawas ya. Nah nanti ahli K3 juga akan masuk di sini. Ya, ahli K3 ini walaupun dia punya satu posisi di proyek itu, tetap aja dia harus tetap melakukan inspeksi rutin juga. Pertama, inspeksi K3 ini melihat ya, perilaku tidak aman. Karena ini merupakan 90% penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kalau ada yang bekerja tidak sesuai prosedur ya, atau pekerja yang kurang kompeten, atau pekerja yang tidak mau memakai APD, ya itu harus disingkirin dulu, ya, di briefing dulu. Kenapa dia melakukan itu? Ya. Jadi harus diinvestigasi dulu. Jangan dibiarkan. Karena kalau membiarkan perilaku tidak aman, ini akan berkembang. Ini seperti penyakit menular ya, akan berjangkit ke yang lain. Sehingga yang lain, oke, akhirnya dia nggak pakai APD, wah saya juga boleh dong, nah, gitu kan, berjangkit. Lalu dia kerjanya asal-asalan, salah-salah mulu. Loh, kalau saya kerja salah juga ya jangan dimarahin dong, karena dia nggak dimarahin lagi gitu. Jadi harus dicegah ya, jangan sampai virus ini menyebar. Makanya yang berperilaku tidak aman, tidak kompeten ya, tidak memakai APD itu segera diinvestigasi. Kemudian dari hasil investigasi akan ketahuan ya kenapa dia melakukan itu. Nah dari root cause-nya inilah langsung di closing ya. Apakah dia belum tahu ya segera diberikan training. Atau dia sudah berbudaya seperti itu, ya, panggil mandornya. Kenapa dia sampai seperti budaya tidak aman? Kalau dia APD-nya rusak atau belum dibagi ya segera sediakan. Dan kemudian ya hukumlah yang bagian pembagi APD ya. Kenapa sampai ada yang tidak bagian APD dan dibiarkan? Jadi segera closing root cause-nya, jangan sampai itu menyebar. Kemudian inspeksi alat berkala ya, ini bagian daripada sertifikasi. Biasanya kalau alat itu menjadi wewenang daripada Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah ini harus ada sertifikat pengesahan pemakaian alat. Ya, harus diikuti ya regulasinya, jangan sampai nanti pengawas Dinas Tenaga Kerja datang, mendapati alatnya masih bodong, ya, belum punya izin, nah, nanti proyeknya bisa terganggu. Dan kemudian pengawasan ya, dari pengawas, mandor, dan sebagainya, dan juga biasanya pengawas ini harus sudah dibekali dengan pengetahuan tentang K3, terutama tentang regulasi K3. Jadi kalau bisa, sudah diberikan pelatihan ahli K3 umum ya, secara sah dari sertifikat kementerian, walaupun ada sebagian yang training internal, tidak sertifikat dari kementerian, oke. Yang penting ada yang dari kementerian. Nah, nanti yang dari kementerian ini yang akan memberikan pelatihan internal pada pengawas-pengawas lainnya atau pada seluruh pekerja. Kemudian penerapan regulasi peraturan perundang-undangan K3. Jadi setiap pengawas juga harus memastikan bahwa semuanya ini diterapkan, ya, mulai kepada mandor-mandor, pemimpin tim, ya itu harus diberikan pelatihan khusus dan mereka nanti akan menerapkan pada tim. Dan juga penerapan SMK 3 atau CSMS. Jadi kalau sudah punya SMK 3, ya terutama ownernya ya, menerapkan SMK 3, nanti kontraktornya menerapkan CSMS-nya. Lalu diaudit ya oleh owner CSMS. Kalau untuk SMK 3 nanti diaudit oleh pihak ketiga untuk mendapatkan sertifikasi dari Kemenaker. Kemudian persiapan dan latihan penanggulangan keadaan darurat. Jadi diidentifikasi keadaan darurat apa aja, nah ini yang kemudian dilakukan
Latihan-latihan, training juga ya kepada tim penanggulangan keadaan darurat. Ya, inilah kira-kira sedikit tentang pencegahan ya bahaya dan risiko di proyek konstruksi. Nah, ini bagian daripada tadi ya. Ada usulan pelatihan K3. Sekarang pertanyaannya, bagaimana konsep pelatihan K3 yang efektif? Terutama di proyek konstruksi. Ada ide atau tanggapan? Izin jawab Pak Mario. Ya, silakan betul. Jadi untuk bagaimana konsep pelatihan yang efektif terkait dengan K3 terutama pekerja setelah masa prakualifikasi, biasanya pemenang tender biasa di situ awalnya perekrutan karyawan, setelah perekrutan karyawan dipilih yang mana, setelah itu kita buat suatu pelatihan Pak, pengenalan K3 termasuk historis dari perusahaan itu, terus pengenalan K3, terus komitmen dari manajemen terkait dengan K3. Setelah itu job-job mana aja dari karyawan itu ditugaskan, mungkin operator, supir atau bagaimana. Itu kita akan membuat suatu pelatihan internal dulu Pak. Jadi biasanya ada yang anak baru masuk kerja tapi sudah punya SIM atau bagaimana untuk supir sarana itu kan, tetap kita akan melakukan pelatihan internal. Terus yang kedua pelatihan internal kita akan pelatihan eksternal. Terkait dengan pelatihan eksternal tentunya kan budgetnya tinggi Pak. Jadi salah satunya kita mengajukan pelatihan eksternal seperti itu. Ya nanti sama Pak Mario lah eksternalnya kami. Seperti itu Pak Mario. Jadi terus yang kedua dalam TPM biasanya dibahas tentang sedikit konsep-konsep pelatihan kita masukkan dalam TPM pagi itu di lapangan. Salah satunya SOP pekerjaan yang menyangkut dari pekerja itu sendiri. Jadi secara bertahap disampaikan, selain CSA disampaikan, SOP dan pelatihan-pelatihan dengan sedikit demi sedikit dijalankan sehingga sambil mengingatkan terkait dengan pekerjaannya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang semua pekerja harus diberikan pelatihan pengetahuan awal ya. Pengetahuan mengenai proyek, pengetahuan mengenai perusahaan, lalu juga K3-nya bagaimana bahaya dan risiko yang mungkin ada di proyek konstruksi tersebut, sehingga mereka benar-benar tahu. Biasanya manusia itu tahu dulu, ya ini urut-urutannya ya, tahu dulu akan sesuatu hal, dan kemudian setelah tahu mereka paham. Beda antara tahu dan paham ya. Kalau tahu bisa dimakan, itu tahu ya, sorry bercanda. Kalau tahu, itu mereka baru terbuka konsep pikirannya. Kalau paham, itu mereka sudah tahu aplikasinya. Ya. Aplikasi dari informasi yang mereka tahu itu. Gitu. Jadi paham itu next, tingkatan level selanjutnya daripada sudah tahu. Dan kemudian, setelah paham, nah, langkah level berikutnya adalah bagaimana mereka bisa aplikasikan, menerapkan ya dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaannya. Jadi tahu, paham, aplikasi. Nah, dalam pengaplikasiannya mungkin aja masih ada kesalahan-kesalahan. Nah, jadi mereka akan evaluasi dan
improvement atau perbaikan. Jadi konsep selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan. Nah, setelah perbaikan inilah mereka mulai mendekati sesuatu yang lebih sempurna gitu ya dari informasi yang tahu tadi. Ya, tahapnya adalah tahu, paham, aplikasi, kemudian evaluasi dan improvement atau perbaikan. Nah, konsep-konsep seperti ini yang kemudian diterapkan oleh perusahaan Jepang ya. Mereka namakan ini namanya Kaizen. Jadi Kaizen ini adalah bagaimana para pekerja tersebut selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang diutamakan ya. Jadi nggak hanya sekedar tahu. Nah, kelemahan di Indonesia, para pekerjanya itu hanya sebatas tahu dan paham. Dan juga ya banyak yang tahu mengaplikasikan. Tapi improve-nya ini nggak pernah, jarang ya. Jarang ada improve. Kalau di Jepang itu, konsep Kaizen, kalau hari ini mereka bisa mengerjakan satu aktivitas pekerjaan dalam 1 minggu, besoknya mereka bikin bisa nggak dalam 6 hari atau 5 hari. Setelah mereka menerapkan dalam perbaikan 5 atau 6 hari, mereka mikir lagi, bisa nggak dalam 4 hari? Lalu setelah dalam 4 hari mereka bisa kerjakan, mereka mikir lagi, bisa nggak dalam 3 hari? Gitu seterusnya. Sehingga di sini ada improvement, ada perbaikan. Jadi nggak hanya monoton ya, dari tahun purbakala sampai zaman modern, ya, tetap aja dikerjakan dalam 7 hari. Nah, ini yang kebanyakan terjadi di Indonesia. Males mereka itu mikirin improvement. Males berpikir dengan konsep Kaizen. Makanya Indonesia nggak maju-maju karena seperti itu. Harusnya budaya ini dirombak ya. Budaya cara berpikir. Ya. Mindset-nya namanya istilahnya. Kalau mau maju, mau jadi negara maju, harus selalu berpikir improvement. Ya, improvement itu datang dari yang tadi 3 konsep level ya. Tahu dulu, paham, kemudian bisa mengaplikasikan, dan terakhir bagaimana improvement. Ini yang level yang tertinggi ya. Jadi kalau ini diterapkan dalam tempat kerja, ini akan membuat tempat kerja atau proyek konstruksi itu menjadi aman gitu. Karena mereka sudah tahu, mereka paham, mereka bisa aplikasikan, dan mereka selalu improve. Sehingga bagaimana kerjaannya menjadi lebih aman, selamat ya. Itu terus. Bisa lebih cepat juga. Oke, ini hanya tambahan aja. Ya, konsep pelatihan proyek konstruksi. Ya, bentuk dulu tim operasionalnya ya. Kalau bisa ada internal trainer. Internal trainer merangkap dari jabatan yang sudah ada, is okay. Dan kemudian untuk seperti kata Pak Teguh tadi, ya untuk training sertifikasi bekerja sama dengan satu lembaga pelatihan ya, untuk sertifikasi Kemnaker atau BNSP. Kemudian memiliki program dan perencanaan pelatihan, juga memiliki budget ya untuk operasional pelatihan. Lalu untuk langkah selanjutnya mereka harus punya TNA, Training Need Analysis. Melihat kebutuhan ya, kalau pekerja ini, bagian ini butuhnya kira-kira training apa aja. Kalau bagian ini butuhnya training apa aja. Lalu buat training matrix berdasarkan TNA tadi. Sehingga bisa ketahuan, oh bagian ini, pekerja ini mereka butuh ini. Mungkin bagian yang sama pekerjaannya berbeda. Karena mungkin walaupun bagian yang sama, ada tugas spesifik lagi lainnya. Jadi nanti ada training matrix-nya. Nah, berdasarkan training matrix inilah dilaksanakan konsep pelatihan ya di proyek konstruksi tersebut. Lalu kalau bisa punya ruang khusus ya untuk pelatihan internal gitu. Dan juga materi pelatihan selalu diupdate oleh internal trainer. Ya, nggak perlu dibentuk karyawan baru kalau memang budgetnya nggak ada. Dari pekerja yang ada, itu nanti bisa merangkap.
bisa menjadi internal trainer. Asal dia benar-benar menguasai materinya. Kemudian evaluasi sebelum dan sudah pelatihan, lalu ada perbaikan-perbaikan, ya, improvement. Ya, improvement supaya pelatihannya itu bisa lebih efektif lagi. Ya, inilah sedikit tambahan konsep pelatihan proyek konstruksi. Kemudian selanjutnya, bagaimana konsep komunikasi? Ya, tadi kan ada bagian dari komunikasi yang efektif ya di proyek konstruksi. Sekarang kira-kira bagaimana sih konsep komunikasi yang efektif? Yang belum pernah jawab, ayo silakan ikut aktif. Jawab. Baik Pak, akan saya coba jawab. Oke, silakan. Dengan Pak siapa, Pak? Hartonis Lature Pak. Siapa? Oh, Harto. Iya. Namanya keren banget, Pak ya. Iya Pak. Yang maksudnya ini konsep komunikasi yang efektif artinya adanya komunikasi bukan hanya satu arah. Artinya antara manajemen dan pekerja, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diinstruksikan oleh pimpinan kepada pekerja bisa terlaksana dengan baik dan pekerjaan pun tidak terulang atau banyak kesalahan. Kira-kira demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Tanis. Jadi Sama-sama. komunikasi harus dua arah ya. Dan maksud Iya, dua arah itu adalah memang jangan sampai kita menyampaikan suatu informasi atau suatu perintah dan menganggap bahwa yang dikomunikasikan atau diperintahkan atau diinformasikan itu sudah dipahami dengan baik oleh si penerima informasi atau perintah tersebut. Ini suatu komunikasi yang sangat berbahaya. Saya kasih contoh ya. Ada sebuah cerita. Zaman dahulu kala, enggak deh. Jadi ada seorang anak nih. Seorang anak, ya umurnya kira-kira 4 atau 5 tahun. Dia disuruh bapaknya beli korek api. Ini mungkin cerita tahun 90-an ya. Sekarang udah jarang korek api. Jadi anaknya disuruh, bapaknya, "Nak, tolong belikan bapak korek api ya di warung sebelah." Gitu. Kasih duitnya. Jadi anaknya pergi. Tapi beli korek apinya yang bagus ya, kata bapaknya. Gitu. Hanya itu aja ya komunikasi si bapak. Dia menganggap anaknya sudah ngerti. Terus si anak pergilah. Ya. Tidak beberapa lama kemudian, si anak datang lagi bawa korek api. Weh, si bapak senang. Ternyata anaknya bisa disuruh gitu kan. Terus anaknya bilang, "Pak, ini Pak korek apinya. Korek apinya bagus semua loh Pak, sesuai yang Bapak minta." "Loh, gimana kamu tahu korek apinya bagus?" "Iya Pak, adek cobain satu-satu nyala semua Pak." Jadi yang salah siapa itu komunikasinya ya? Bapaknya dong ya, karena bapaknya kan bilang, beli korek api yang bagus. Ya, si anak, ya sebenarnya anaknya juga salah. Tapi kan namanya anak kecil. Kalau cerita tentang orang bekerja, ya harusnya orang bekerja itu juga nanya, menurut Bapak yang bagus itu seperti apa gitu kan. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Kalau ya sebaiknya harusnya dari kita ya, sebagai leader, kita harus komunikasi dua arah. Kita akan minta, "Oke, beli korek api yang bagus, ya. Yang bagus tuh maksudnya begini, gini, gini, gini." Nah, yang tidak, umpamanya yang bagus itu yang masih tertutup rapi, ya, belum rusak-rusak dan sebagainya. Baru nanti tanya lagi, "Oke,
Tadi saya suruh apa? Kan? Itu namanya komunikasi dua arah. Jadi minta feedback. Jadi kalau nggak ada feedback ya salah juga. Nah, harus diajarin juga kepada orang yang menerima informasi atau perintah itu harus kalau yang nyuruh itu lupa untuk minta feedback, dia yang kasih feedback. Sehingga ya saling nutupin lah ya kelemahan masing-masing. Umpamanya seperti tadi kan. Jadi kalau disuruh, ya Pak, yang bagus itu menurut Bapak apa? Nah, dia sendiri yang akhirnya proaktif nanya feedback. Nanya maksudnya apa. Itu kalau lupa ya yang memberi perintah. Oh iya, nanti baru kan dia akan, oh iya maksud saya yang baik itu begini, gini, gini. Nah, dan contoh cerita tadi, ya si Bapak kan langsung menganggap anaknya udah ngerti, maksudnya korek api yang bagus. Nah, si anak yang nggak menerjemahkannya sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya. Dia pahami itu korek api yang bagus itu yang nyala, gitu kan. Jadi dia cobain satu-satu, nggak salah juga. Apalagi dia masih anak kecil. Nah, jadi kita bisa lihat bahayanya komunikasi yang tidak efektif ya. Akan terjadi kerugian. Dan kerugian itu nggak bisa diulang lagi supaya nggak rugi ya. Kejadian yang sudah terjadi nggak bisa diulang lagi. Jadi hati-hati dengan komunikasi. Nah biasanya penyebab terjadinya insiden juga di proyek konstruksi banyak terjadinya karena kesalahan komunikasi atau komunikasi yang tidak efektif. Jadi konsep komunikasi ya di proyek konstruksi memiliki jadwal meeting reguler untuk koordinasi. Jadi meeting reguler inilah ajang untuk para pekerja konstruksi itu untuk koordinasi dan menyamakan persepsi. Jadi menyamakan informasi. Ya. Menyetel ke arah frekuensi yang sama, nggak kalau radio. Ya. Jadi jangan anggap enteng, wah meeting lagi, sering kan ngomong gitu. Loh, dia nggak tahu rupanya arti meeting itu apa. Itu bagian dari komunikasi ya, untuk koordinasi. Kemudian, wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi berjalan sesuai level dan struktur organisasi. Itulah gunanya struktur organisasi ya, bentuknya biasanya piramida. Jadi, top manajemen membawahi langsung di bawahnya. Atau kadang-kadang ada sampai 2 level di bawahnya ya, untuk pengawasan tidak langsung. Nah, yang di sini, di bawah dari top manajemen membawahi pengawasan langsung ke bawahnya dan pengawasan tidak langsung kepada 2 level yang di bawahnya. Dan seterusnya. Ini yang efektif ya. Ini bagian daripada koordinasi dan komunikasi. Sehingga komunikasinya umpamanya dari top manajemen tuh langsung jalan sampai ke bawah. Karena struktur organisasinya jalan. Kalau ada nggak jalan ya akan ketahuan nih dari mana nih. Saya udah sampaikan ke sini kok nggak nyampe ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi top manajemen juga kalau ada orderan atau perintah atau informasi itu dia harus nanya, memastikan nih secara acak ke bawahnya ngerti nggak. Pada 2 level di bawahnya ya pengawasan tidak langsung juga dia akan cek. Gitu. Nah gitu juga yang di bawahnya setelah dia sampaikan dari top manajemen dia akan sampaikan ke bawahnya langsung dan 2 level di bawahnya untuk pengawasan tidak langsung memastikan juga. Jadi itu, sehingga kalau semua wewenang dan tanggung jawab koordinasi berjalan sesuai level ya dan struktur organisasi, maka organisasi tersebut ya dapat dikatakan efektif dalam komunikasi. Kemudian koordinasi dan komunikasi harian ya. Di awal hari dan di akhir hari kerja setiap hari. Kalau di kantor-kantor biasanya namanya 5-minute talks. Awal pagi gitu ya. Ini yang tadi yang saya katakan pre-start meeting kalau pekerja lapangan. Jadi kasih pengetahuan singkat, motivasi, kemudian nanya ada masalah apa gini, secara singkat dijawab. Nah, itu 5-minute talk atau komunikasi singkat. Nah, ini perlu tiap hari ya. Karena kita dengan tim kita perlu tetap komunikasi jalan tiap hari. Lalu setelah selesai setiap hari, ada komunikasi singkat juga ya, untuk evaluasi harian. Kumpul lagi.
tanya lagi ya, hasil hari ini gimana, ada masalah dan sebagainya, solusinya seperti apa dan seterusnya. Nah, nanti semua juga akan buat catatan dan laporan. Nah, itu akan ada komunikasi secara tertulis juga ya antara supervisor dengan timnya. Ya, ini koordinasi dan komunikasi harian. Kemudian setiap perintah kerja wajib tertulis. Jadi terutama yang penting ya, ada tertulis supaya ada bukti gitu. Namun minta feedback dari penerima perintah ya, dan bisa digabung dengan perintah lisan. Jadi selain tertulis ada juga lisan ya digabung. Tertulis itu seperti contohnya dia langsung memerintahkan ya secara lisan, tapi dia tulis juga lewat WA. Jadi ada tertulis. Dan WA juga dia minta feedback. Nanti kalau ada apa-apa kan ada buktinya. Loh, saya sudah memerintahkan kamu ini kamu nggak ngerjakan, tapi atau kamu mengerjakan yang lain. Nah, ada bukti. Kalau lisan aja biasanya nggak ada bukti gitu. Karena ada saksi. Jadi ya kita biasakan ya komunikasi ini sangat penting. Karena komunikasi ini akan menentukan efektif tidaknya suatu organisasi atau perusahaan. Ya, untung rugi satu perusahaan juga berasal dari komunikasi. Karena biasanya kesalahan komunikasi nggak efektif, itu dampaknya adalah kerugian bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Oke, sekarang penerapan HIRA, JSA, dan SOP. Bagaimana konsep penerapan HIRA, JSA, dan SOP yang efektif di proyek konstruksi? HIRA ini Hazard Identification Risk Assessment atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. JSA, Job Safety Analysis atau analisa keselamatan kerja. SOP, Standard Operating Procedure atau prosedur operasi standar. SOP dibalik SOP, ya. Prosedur operasi standar. SOP dibalik SOP, SOP dibalik tumpah. Kalau menurut saya, Pak, Ya, silakan. ini yang dari yang ketiga-tiga ini kita harus betul-betul menerapkan di perusahaan yang tempat kita bekerja. Ketika kita menerapkan seperti SOP, HIRA, JSA ini diterapkan, maka kita akan bisa apa istilahnya meringankan dari kecelakaan kerja itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Ada lagi yang lain? Oke Pak, mungkin dari saya nambahkan aja sih Pak. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya penerapan HIRA itu ada 5 aspek Pak. Pertama kebijakannya, yang kedua perencanaannya, dan ketiga pemantauan evaluasinya, keempat peninjauan untuk peningkatan kinerjanya tersebut, dan yang kelima itu pelaksanaannya Pak. Oke. Jadi dimulai dari kebijakan. Diakhiri dengan pelaksanaan. Diakhiri dengan peningkatan kinerjanya Pak. Improvementnya, yang seperti Bapak tadi bilang. Oke. Saya boleh tambahkan sedikit nggak Pak? Ya, silakan. Jadi sebenarnya kalau HIRA, JSA, sama SOP ini kadang kalau di proyek apapun ya, nggak cuma konstruksi sih. Bahkan yang di proyek yang high risk, misalkan di oil and gas atau di shipping juga, sebenarnya banyak kebalik-balik nih Pak. HIRA, JSA, sama SOP ini kadang. Jadi kalau sepengalaman saya selalu menyampaikan itu apa sih, maksudnya esensinya dulu sih sebenarnya. Jadi gampangnya saya selalu sampaikan kalau misalkan HIRA itu adalah risk assessment yang untuk pekerjaan berulang. Kayak gitu aja, misalkan kapal kan mau sandar, tambat, berlayar itu sudah ditentukan di dalam HIRA, resikonya dan segala macam. Jadi untuk pekerjaan berulang yang bersifat rutin itu kita masukkan dalam HIRA.
kalau misalkan JSA itu berarti yang pekerjaan khusus atau misalkan yang tidak rutin, misalkan chipping, painting sampai dengan dia punya untuk keperluan dari permit. Ada panduannya. Jadi sebenarnya yang perlu ditekankan dulu sih lebih untuk konsep penerapan HIRA JSA SOP yang efektif ya pertama mesti komunikasi dulu Pak. Karena kalau misalkan kita ngomongin kebijakan ini dan lain-lain tuh kayaknya kadang untuk kru atau misalkan untuk pekerja yang benar-benar yang di level pelaksana ya itu kadang masih apa sih HIRA jadi masih terlalu jauh Pak. Jadi sebenarnya kita lebih ke komunikasi awalnya gitu sebelum kita ngomongin untuk seperti ini kebijakan terus kemudian penerapan yang efektif sanksi dan lain-lain tapi yang paling penting sih kalau menurut saya komunikasi Pak. Itu aja sih. Oke, terima kasih masukannya. Jadi risk assessment untuk pekerjaan berulang dan oke lah, nggak apa-apa. Jadi masing-masing sesuai dengan pemahamannya ya, atau memang yang berlaku di perusahaannya. Cuman, oke, kita coba analisa sedikit. Identifikasi bahaya, penilaian risiko. Jadi, identifikasi bahaya itu maksudnya adalah melihat bahaya ya dalam setiap aktivitas kerja. Kemudian, penilaian risiko. Ini menilai ya risiko daripada aktivitas kerja tersebut. Nah, sebenarnya HIRA ini sudah harus dijelaskan di dasar-dasar K3 ya, secara mendetil. Jadi, kita coba bahas lagi di sini. Identifikasi bahaya, penilaian risiko. Dan ini harusnya menjadi sesuatu yang dilakukan di awal aktivitas suatu organisasi atau suatu proyek ya. Karena kalau kita lakukan di tengah proyek, ya kemungkinan sudah ada korban. Gitu. Jadi harus dilakukan dari awal. Kita melihat semua bahaya dan risiko yang ada terkait aktivitas yang ada di tempat kerja. Jadi itu benar-benar diidentifikasi. Terus apa sih bedanya bahaya dan risiko? Bahaya itu adalah masih bersifat subjektif. Masih bersifat subjektif, artinya ya sedikit memprediksi sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, resiko dampak dari bahaya tersebut sudah mendekati objektif. Subjektif itu maksudnya semacam hayalan ya, atau sesuatu yang belum terjadi. Kalau objektif itu sesuatu yang sudah terjadi atau ada pembuktiannya. Nah, kenapa resiko lebih objektif? Karena resiko itu adalah dampak. Jadi lebih mendekati kepada pembuktian. Kalau bahaya, ya itu kan masih bersifat hayalan kita, imajinasi. Saya kasih contoh begini. Orang nyebrang jalan. Ini pendapat orang beda-beda juga ya, mengenai bahayanya. Bahayanya ada yang bilang nyebrang jalan itu sendiri adalah bahaya. Ini oke aja. Ada yang bilang nyebrang jalan itu bahayanya adalah ketabrak. Ya, mana yang lebih relevan? Semuanya sebenarnya hampir mirip-mirip aja, karena sama-sama belum terjadi. Kalau nyebrang jalan dibilang bahaya, berarti resikonya ketabrak. Ya kan? Mana yang lebih relevan? Nyebrang jalan itu bahaya, dan kemudian resikonya ketabrak, atau nyebrang jalan itu bahayanya adalah ketabrak, resikonya cedera atau fatality.
Kalau orang nyebrang jalan dibilang bahaya, ya orang nggak akan mau nyebrang jalan jadinya. Nah, jangan nyebrang jalan bahaya. Walaupun jalannya apa? Jalan setapak gitu kan. Jangan nyebrang jalan setapak itu bahaya. Karena nyebrang jalan katanya bahaya. Jadi, kita lihat yang kedua. Menyeberang jalan itu bahayanya adalah ketabrak. Berarti ini lebih relevan. Orang nyebrang jalan setapak, nggak akan diingetin ada jangan nyebrang jalan bahaya. Enggak. Karena ada mobil. Karena bahayanya kan ketabrak. Ya, jadi menurut saya lebih relevan yang kedua. Ya. Menyeberang jalan, bahayanya ketabrak. Resikonya cedera atau fatality. Nah, jadi cedera atau fatality ini adalah dampaknya atau resikonya. Sehingga itu lebih ke apa? Objektif ya. Makanya HIRA ini bahaya itu diidentifikasi, resiko itu dinilai. Nggak apa-apa, identifikasi resiko juga. Sebenarnya kalau identifikasi bahaya dan resiko itu hampir sama aja. Tapi untuk menilai itu resikonya atau dampaknya. Nggak bisa kita menilai bahayanya, karena itu masih subjektif. Maka sudah benar nih istilah HIRA, Hazard Identification Risk Assessment. Jadi kita nilai resikonya. Nah, saat orang ketabrak, itu kan resikonya. Itu ada probabilitasnya. Seberapa sering, seberapa mungkin sih dia ketabrak, orang akan analisa. Kalau jalannya rame, mobil pada ngebut, ya kemungkinan resikonya besar. Tapi kalau jalannya sepi, risikonya kecil. Kemudian yang kedua, selain probabilitas, orang akan menilai juga dari konsekuensi atau tingkat keparahan. Seberapa parah sih kalau diketabrak? Nah, orang akan analisa lagi. Oh, kalau yang lewat di jalan itu hanya sepeda, ya, itu nggak parah. Tapi kalau yang lewat mobil-mobil, bus, truk, ngebut, wah, itu sangat parah. Jadi itu probabilitas. Jadi untuk menilai resiko itu ada dua komponen, probabilitas dan kemudian konsekuensi atau severity-nya atau tingkat keparahan. Maka kita bisa membuat penilaian resiko itu dengan menyusun dua komponen ini, dibentuklah satu matriks skala resiko. Ya, dengan menaruh probabilitas. Nah, probabilitas ini kita susun juga dalam level-level ya. Mulai dari sangat jarang, cukup sering, sangat sering, sangat sering. 5 level. Kemudian severity-nya atau konsekuensinya atau tingkat keparahannya 5 level juga. Tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, dan fatality. Nanti kita susun ya, dari fatality, nih kita udah mau buat skala resiko. Fatality sampai berhubungan dengan sangat sering, ya tentu ekstrim atau sangat tinggi atau very high. Dan seterusnya sampai nanti ke very low. Jadi kita sudah bisa susun, nanti setiap aktivitas kita akan lihat skala risikonya seberapa nih. Apakah very high, high, medium, low, atau very low. Sehingga dalam konsep IRA, itu kita selalu berusaha menurunkan bahayanya ya. Izin kamar mandi, Pak. Oh, silakan. Izin dulu, Pak. Ya, silakan. Dari yang sangat tinggi menuju ke rendah. Dari yang tinggi menuju ke rendah juga, dan gitu. Itulah namanya pengendalian resiko. Ya, jadi dari HIRA ini sebenarnya menuju kepada konsep manajemen resiko. Jadi itu HIRA ya. Mesti buatlah
daftar hiranya, sehingga itu akan jadi acuan. Oh, kalau pekerjaan ini skala resikonya sangat tinggi, oh kalau ini rendah dan seterusnya. Sehingga orang yang bekerja nanti tahu ya, dia bekerja di mana, skala resikonya seperti apa. Sedangkan JSA ini mirip-mirip SOP. Tapi JSA ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasanya jarang dilakukan, maka dibuatlah JSA. Ya, berarti jarang dilakukan, belum punya SOP. Kalau SOP ini pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas kerja yang reguler. Karena hari-hari dikerjakan, ya akhirnya dibuat standarnya aja sudah. Daripada tiap hari buat JSA, mendingan bikin standar. Nah, karena sudah standar, di sini di SOP nggak ada lagi nanti identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Jadi hanya langkah kerja aja. Kalau di JSA, ini ada identifikasi bahaya ya, tiap-tiap langkah, kemudian menilai resikonya, skala resiko, dan juga pengendalian resikonya. Nah, itulah sedikit bedanya. Sedikit saya review atau ulang sedikit. Jadi untuk konsep HIRA jasa SOP prakonstruksi diberi pelatihan dulu ya, supaya pekerja tuh ngerti apa itu HIRA, apa itu jasa, apa itu SOP, bisa membedakan. Diberi latihan untuk menguji pemahamannya, ya, uji kompetensi internal. Dibimbing dan diawasi oleh supervisor atau pengawas yang sudah menguasai jasa atau SOP tersebut. Jadi mereka nanti bisa menggunakan jasa atau SOP dengan benar. Dan kemudian evaluasi lah atas pelaksanaan pemakaian jasa atau SOP tersebut. Kira-kira gini ya. Lalu bagaimana konsep inspeksi yang efektif? Karena waktunya udah mau selesai, saya langsung aja deh nih. Nih, konsep inspeksi yang efektif. Ya, ini salah satu pendapat aja ya, mungkin bisa dikembangkan lagi. Dilakukan oleh mandor atau pengawas di berbagai level, seperti pengawas langsung tim kerja, pengawas satu bidang, pengawas proyek, dengan koordinasi langsung dari project manager. Jadi harus ada koordinatornya untuk pengawas ya. Ya, lebih bagus langsung dipimpin oleh project manajernya lah. Sehingga dia bisa monitor ya. Jadi langsung ke semua pengawas. Nah, pengawas ini nanti akan melaporkan hasil inspeksinya ya, apakah itu harian atau mingguan mungkin. Kemudian diberikan pelatihan untuk cara melakukan inspeksi yang efektif. Jadi dikasih pelatihan dulu, pemahaman mengenai inspeksi. Jangan sampai salah tafsir. Ya. Nanti dibilang inspeksi itu karena kuman-kuman. Itu infeksi, bukan inspeksi. Ini harus tahu deh, mereka membedakannya. Kemudian dibuat tertulis ya temuan dan laporan hasil inspeksi tersebut. Ya. Inspeksi ini sama pemeriksaan ya, pemeriksaan barang, alat, atau juga bisa digabung menjadi pemeriksaan orang ya untuk melihat perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Sebenarnya pemeriksaan orang ini bisa dikatakan observasi, tapi jarang sekarang istilah observasi ya udah digabung aja sama inspeksi. Udah. Dibuat tertulis temuan dan laporan, kemudian nanti ada tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut inilah diawasi oleh pengawas. Apakah temuan itu sudah di closing atau belum? Gitu. Nah, akhirnya hasil inspeksi ini dilakukan evaluasi mingguan ya oleh pengawas, dan nanti dipimpin langsung oleh project manager. Sehingga inspeksinya efektif ya. Menemukan bahaya resiko, dikendalikan ya sebelum bahaya dan resiko itu menjadi satu insiden. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah ini penerapan regulasi peraturan perundang-undangan K3. Gimana sih yang efektif penerapannya? Ya kita langsung lah ya. Ini kalau mungkin Anda punya pendapat silakan nanti ditambahin. Ini pendapat dari saya. Konsep penerapan Undang-Undang K3 ya, prakonstruksi. Pertama ditunjuk penanggung jawab. Ya, penanggung jawab penerapan.
Kalau nggak ditunjuk penanggung jawab, nanti tunjuk-tunjukkan gitu. Ini tugas kamu, tugas kamu. Jadi project manager harus nunjuk nih. Ya nggak apa-apa rangkap jabatan, kemudian yang megang satu bidang, ya. Kamu sambil bertanggung jawab untuk penerapan Undang-Undang K3 ya, atau regulasi K3 dari pemerintah. Kemudian identifikasi regulasi peraturan perundangan setiap minggu. Setiap hari boleh, tapi kayaknya terlalu lebay. Ya. Setiap minggu ada. Nanti website dari Kementerian Ketenagakerjaan bisa dilihat apakah ada regulasi baru atau enggak. Nah, setiap regulasi dibicarakan tafsirannya dan pelatihan diberikan kepada setiap bagian terkait dan penanggung jawab bagian tersebut, ya, menginformasikan kepada tim kerja di bawah. Ini kalau ada regulasi baru atau regulasi lama juga ya, itu nanti diberikan pelatihan. Sehingga penanggung jawab, terutama kepada mandor-mandor ya, mandor-mandor nanti akan berikan kepada bawahannya. Mandor-mandornya ngerti regulasi K3. Sehingga mereka juga akan terapkan kepada timnya gitu. Jadi nggak usah langsung seluruh pekerja, repot nanti. Dan penanggung jawab penerapan Undang-Undang K3 melakukan pengawasan penerapan dan evaluasi berkala dilaporkan kepada pimpinan proyek. Nanti penanggung jawab nih untuk penerapan Undang-Undang K3 itu selalu mengawasi penerapannya. Ya. Setelah dia sosialisasi kepada para mandor, nanti dia awasi bagaimana penerapannya. Lalu secara berkala dievaluasi dan dilaporkan kepada project manager. Ya, gini lah kira-kira bagaimana setiap regulasi K3 itu bisa diterapkan di proyek konstruksi. Kemudian bagaimana konsep penerapan SMK 3 atau CSMS yang efektif. SMK 3 ini bukan sekolah menengah kejuruan nomor 3. Ya. Sekolah menengah kejuruan nomor 3 Kabupaten Bogor. Atau Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi SMK 3 ini Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kalau orang yang belum tahu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bisa berpikir ini sekolah menengah kejuruan loh. Karena ada SMK 1, ada SMK 2, SMK 3, SMK 4. Nah, juga CSMS ya. CSMS ini Contractor Safety Management System. Jadi, pemilik proyek atau yang punya proyek menerapkan SMK 3. Nanti sertifikat dikeluarkan kementerian. Nah, kontraktornya dibuat CSMS. Tapi, pemilik proyek harus buat persyaratan CSMS. Mereka pengen kontraktornya seperti apa gitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjanya. Jadi CSMS-nya dibuat oleh owner proyek ya. Jangan berpikir CSMS udah ada standarnya. Ya, masing-masing perusahaan atau owner proyek buat konsep sendiri untuk CSMS. Ya, buat persyaratan sendiri. Nanti kontraktor atau subkontraktor ini yang akan ikutin persyaratan yang sudah dikeluarkan oleh owner proyek atau pemilik proyek konstruksi tersebut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana konsep penerapan SMK 3 atau CSMS yang efektif? Oke, kita langsung aja ngelihat pendapat saya. Ya. Ini konsep penerapan SMK 3 CSMS proyek konstruksi. Pertama, membentuk tim penerapan yang merupakan wakil dari setiap bagian yang ada di proyek konstruksi tersebut. Melatih tim tersebut, ya, tim penerapan tersebut. Kemudian project manager mengawasi progres penerapan dan menerima laporan progres mingguan. Ini SMK 3 ini karena project manager ya. Project manager mempush setiap kepala bagian untuk progres ditingkatkan. Tinjauan manajemen dilakukan berkala dihadiri kepala-kepala bagian dan wakil pekerja. Tim ini sekaligus bisa menjadi P2K3. Dan bisa sekaligus menjadi tim emergency response bisa juga.
Ya, yang penting bentuk tim untuk penerapan dulu. Kemudian melatih tim penerapan. Nah, nanti Serikat SMK 3 ini kan atas nama perusahaan. Ya, bisa dipakai untuk proyek-proyek selanjutnya lah gitu ya. Jadi nggak hanya satu proyek aja. Karena ini berlaku selama 3 tahun. Jadi bisa digunakan untuk proyek-proyek lainnya karena atas nama perusahaan. Jadi terapin aja SMK 3, bentuk tim, ya, latih tim, kemudian pengawasan, kemudian mempush ya supaya proaktif setiap kepala bagian. Lalu terapkan tinjauan manajemen. Jadi setelah semua aktivitas dilakukan, tinjauan manajemen melihat mana kekurangan-kekurangan untuk diimprove ya gitu. Kemudian nanti akan meninjau lagi mulai dari kebijakan, apakah masih relevan, ya, perencanaan, penerapan, ya, kemudian evaluasi dan pemeriksaan, lalu tinjauan manajemen lagi. Jadi menjadi satu siklus. Nah, konsep ini konsep dari ISO ya. Sehingga akan terjadi continual improvement ya atau perbaikan terus-menerus. Ini yang nanti dipakai konsep daripada Kaizen. Bentar, Pak ya. Halo. Iya, ya. Oh, ntar kapan lagi ya? Sekarang lagi ngajar nih. Kirain air tadi lagi mesen air soalnya. Oke. Ini ya, ini konsep. Saya silakan kalau Bapak-bapak ada konsep lainnya, tambahkan aja sendiri. Nah, sekarang konsep pengawasan. Bagaimana konsep pengawasan yang efektif? Nanti tugas Bapak-bapak sekalian nih. Ahli K3 akan jadi pengawas. Gitu. Pengawas di organisasinya yang ditunjuk. Ada ide atau pendapat? Sedikit pertanyaan Pak Mario. Ya, silakan Pak. Sekarang itu ada HIRA ya, terkait dengan SOP aja ya. Ada SOP, ada SWP Pak ya, SWP Safe Working Procedure. Itu tidak ada bedanya Pak ya, SOP sama SWP ini. Itu kan istilah-istilah aja dipakai orang. Beda Pak. Istilah aja Pak ya. Istilah aja. Saya juga kalau mau bikin istilah SOP, saya bikin istilah sendiri yang berlaku di Indo Training bisa. Tapi yang standar gitu. yang dikenal di internasional ya itu SOP. Cuman kalau JSA itu bukan SOP yang lain istilah. JSA itu beda lagi. JSA itu memang job beda lagi ya. Langkah melakukan pekerjaan, cuman pekerjaan itu tidak rutin seperti untuk SOP. Atau pekerjaan itu beresiko tinggi. Siap. Jadi itu sedikit bedanya. Paham, Pak. Sekarang konsep pengawasan nih, kira-kira Bapak kan akan jadi pengawas. Ada nggak ide atau pendapat bagaimana sih jadi pengawas yang efektif? Melibatkan semua sistem yang ada, Pak. Struktur yang ada. Salah satunya, kalau kita awal perangkat dari P2K3 gitu. Jadi kita libatkan mulai dari leader, bawahannya, untuk sistem saling mengawasi satu sama lain terkait dengan suatu pekerjaan. Mungkin seperti itu, Pak.
kalau saling Selain konsep-konsep yang Bapak sampaikan tadi dipakai. kalau saling mengawasi bisa berantem nih Pak. Jadi pengawasan itu dari atas ke bawah harusnya. Karena kalau kita ngawasin teman kerja kita, lo apaan lo ngawasin gue, ya kan? Nanti bisa saling sikut menyikut. Nah, tetap dari atasan ngawasin bawahan. Bawahannya punya bawahan lagi kan. Nah, jadi yang tadi yang saya bilang struktur organisasi itu kan, piramida. Tidak basic. Baik, Pak. Oke, tapi terima kasih pendapatnya ya, karena kita tetap tampung semua pendapat ya. Konsep pengawasan saling mengawasi itu juga is okay aja, sehingga bisa juga saling aware gitu ya, supaya nggak melakukan kesalahan. Nah, cuman inilah pendapat saya. Setiap pengawas sudah diberi pelatihan AK3 umum atau setara AK3 umum. Ya, setara AK3 umum maksudnya materi AK3 umum juga, walaupun sertifikasinya bukan dari Kemnaker. Membuat program pengawasan harian, ya, masing-masing bikin program. Dia mau melakukan pengawasan di mana nih? Nah, tujuannya apa? Caranya bagaimana? Udah ada. Jangan datang ujuk-ujuk ke lapangan, bingung. Ngapain dia? Ngapain di sini? Ya. Hanya bengang-bengong. Jadi, kita melakukan sesuatu sudah ada tujuan. Sudah tahu caranya. Ya. Jangan sampai, wah saya mau ngawas, langsung ke lapangan. Bingung deh. Apa yang mau diawasin? Megang kertas juga enggak, gitu kan. Jadi, tetap ya, ada buat catatan. Jangan ngandelin daya ingat, bisa lupa. Kemudian melakukan inspeksi dan pengamatan harian terjadwal. Buat jadwal juga. Pengawas bisa merangkap jabatan ya, mungkin dari jabatan pengawas teknis atau mandor. Ya. Karena kalau mau bikin pengawas khusus juga nanti cost-nya makin gede untuk proyek konstruksi. Kemudian membuat catatan harian hasil pengawasan dan membuat laporan mingguan kepada kepala bagian atau project manager ya untuk dibahas bersama-sama. Dan terakhir melakukan perbaikan-perbaikan atau closing temuan-temuan ya untuk dilakukan closing segera. Ya ini sekilas saja. Mungkin bisa ditambahin ya lebih kurangnya. Di AK3 umum kan pengawas. Jadi khusus mengawas mengenai K3. Ya kalau mengawas mengenai K3 aja, kalau budgetnya gede proyeknya sih oke. Tapi kalau budgetnya terbatas ya mengawasi sekalian pekerjaan lainnya. Nah gitu loh. Jadi sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Oke kita lanjut. Sekarang emergency respon. Bagaimana konsep persiapan dan penanggulangan keadaan darurat? Ini saya langsung aja ya, karena waktunya sudah mau ini. Ini, pertama bentuk tim emergency respon ya, tim penanggulangan keadaan darurat. Lalu melatih dan mensertifikasi tim ERT. Enggak semua di ini ya, mungkin ada seperti first aider-nya harus ada sertifikat petugas P3K dari Kemnaker. Tim fire-nya mungkin sudah sertifikasi apa? Tim damkar kelas D dan C gitu ya. Kemudian melakukan drill berkala ya, latihan berkala. Tim diambil dari wakil setiap bagian. Kemudian tim berkoordinasi secara rutin setiap minggu. Jadi tim ini bukan tim khusus ya, dari para pekerja yang ada yang sudah punya tanggung jawab masing-masing juga. Karena tim ini nggak akan bekerja rutin, dia bekerja kalau memang ada keadaan darurat. Tim berkoordinasi dengan BNPB atau tim SAR setempat. Sehingga kalau ada apa-apa butuh bantuan cepat. Nah, ini kira-kira konsep untuk pengendalian keadaan darurat di suatu proyek konstruksi. Ini nanti dibuat di studi kasus saja ya. Simulasikan suatu proyek konstruksi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, komisioning, uji coba, dan serah terima. Dan yang terakhir ya, silakan buat ringkasan sendiri materi K3 konstruksi. Karena sudah ada juga di tugas itu, ya nggak usah dibuat di sini. Tadi kalau masih ada waktu, saya akan
nanya sebenarnya ke masing-masing. Ringkasan menurut kalian apa gitu ya untuk materi kurikulum. Tapi karena sudah nggak ada waktu, ya udah nanti dibuat di ringkasan masing-masing. Nanti kan saya akan evaluasi juga. Oke, ini semua materi diskusi. Maksudnya pendalaman ya, pendalaman untuk pengawas K3 konstruksi. Jadi karena sudah berakhir, saya foto dulu siapa yang hadir sini. Ini kebetulan print screen-nya rusak laptopnya, jadi saya pakai foto manual. Ya silakan seperti Ibu Yanti kemarin. Anda saya selamat. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita tutup, silakan Bapak-bapak kalau masih ada tanggapan ya atau masukan atau pertanyaan bahkan ya. 1-2 pertanyaan masih ada waktu kita, silakan. Mau nanya Pak, Ya, silakan. ringkasannya ini kan tadi tuh di apa? Nulis namanya di bagian mananya ya Pak? Apakah di situ kan ada 2 tuh, ringkasan dengan studi kasus tuh. Oh, yang mulai hari ini saya udah revisi. Jadi nanti ada alamat email, ada nama, udah ada. Oke. Oke Pak. Yang kemarin-kemarin belum soalnya. Soalnya saya tadinya berpikir bahwa Google sudah langsung deteksi, ternyata pas masuk ke Google Form-nya itu hilang ya, nggak ada koneksi lagi bahwa yang masuk itu umpamanya Pak Zulfikar atau Pak Teguh dan sebagainya. Jadi Google udah nggak deteksi lagi, jadi kita harus isi manual. Makanya dari kemarin-kemarin saya bingung, ini kok nilainya titik-titik per 100, titik-titik per 100, kok nilainya semuanya sama gitu. Nah, pas saya buka di ringkasannya di Excel, itu ada ringkasan semua jawaban Bapak-Bapak, cuman namanya nggak ada. Nilainya juga ada. Ada yang 60, ada yang 90, ada yang 20. Tapi saya nggak tahu ini namanya siapa, hanya ada timestamp-nya. Ini dibuat jam segini. Wah, ini saya pikir, wah ini memang harus ada alamat email atau nama. Makanya saya udah ganti sekarang, ada isi alamat email dan nama juga. Ya sudah bagian dari Hira itu Pak, mengidentifikasi kan. Ya, saya pikir. Kemudian Pak, Nah, silakan. yang apa tadi, yang di grup tadi untuk apa? Kan ada diserahkan ulang ya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 97 Dasar-Dasar K3. Kalau Bapak punya data. Tetapi tadi kan begitu masuk apa itu sudah saya kerjakan, ternyata di sana ada email sama nama peserta, udah saya langsung kirim, udah langsung saya kerjakan. Oh, nanti saya cek. Maksud saya, iya saya sudah berarti kalau sudah begitu, berarti udah nggak apa lagi kan? Udah Pak Hair, udah dapat itu 100 revisinya. itu Memang Pak Hair. Udah dapat 100 Pak Hair. Enggak, memang. Maksud saya ya kita jangan sampai ketinggalan beta kan. Kalau memang masih bisa diperbaiki, kenapa tidak kan? Iya, justru nilai Bapak lebih bagus. Saya lihat Bapak berapa yang lain ada ya. Yang pertama 2 kali bikin dia. Yang pertama nilainya 70, terus dia bikin yang kedua jadi 90. Jadi perbaikan nilai. Nah, sebenarnya untuk 4 materi pertama ini ya Bapak bisa perbaikan nilai, kan udah tahu nih jawabannya. Itu, tapi kalau mau pakai jawaban yang pertama yang sudah ada, masih ada datanya, silakan aja kasih ke saya. Soalnya Pak, saya sudah bikin. Ini saya Pak, ini. Sudah kan? Nah, saya tetap tulis. Siapa tahu kan, kisi-kisi ini saya tulis. Makanya lama saya kalau saya menjawab itu lama. Selalu terlambat diingatin admin. Bapak terlambat.
Soalnya nanti kan Iya, nilai Pak. dari itu saya rekap lagi, masukin ke Google Classroom. Karena Iya, Pak. Iya, iya. itu kan nggak langsung terdata situ. Makanya inilah kelemahan Google Classroom. Dia nggak bikin ada koneksi ke Google Form-nya. Jadi saya manual lagi nilai, oh Pak Hertonis nilainya segini, saya masukin. Pak Zulfikar segini. Nah, gitu lagi, manual gitu. Tapi sudah yakin saya, Pak. Iya. Kalau Pak Hair ini yakin saya, Pak. Udah di atas 80 dia Wah, punya jawab. ya, gue Tidak juga, ada yang nilai 30, Pak. Ada waktu itu. Ada nilai 30. nanti yang nilai Tapi kalau Pak saya japri aja ya. Saya nggak mau Iya, Pak. Iya. mengumumkan, nanti kan jadi rendah diri. Deh. Oke, kalau nggak ada, jam 3 kita ngumpul lagi membahas mengenai K3 listrik ya.